Bahasa iku nangekake. Bahasa iku Berarti mau nangekake dan iman dalika apa mengkono-mengkono ilal a'mali maring wa minal a'mali maring ilal a'mali maring amal pira-pira amal as-sholihati kang bagus hasbal istitoati milang kelakuan waminal amali iku sulpa kada-kada amal dereng nanti oh iya rencana amal lanjut waminal amali iku pira-pira amal as-sholihati kang bagus musa'adatul muslimina utawi nulungi wong pira-pira wong muslim wanadharu ilaihim lan ningali ilaihim maring muslihah amal dulu di aini ningali bi ainil ati ningali welas warahmati lan asih khususon apa maneh ida sabako nalika dingin minhum saking sapa saking mau rujukin di gue muslimin minhum saking muslimin apa ihsanu gawe bagus ilaihi maring man maring muslim kok maring man ya wa amma samaratuha utawi wong wah samratun ku wah wa amma samaratuha utawi wohe takwa fasa'adatun daraini iku bejo dunya ing dalam akhirat dunya lan akhirat amelan lemas api kaya wong cilik tak apa nggih disimak anu ningali kadang mboten ada apa ningali barang ruri kadang mboten kadang mboten ada ningali Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa minha iku setengah saking kasirah. Jadi minha sebagian daripada kasirah. Kasirah itu kasirah apa? Kasirah minat takwa. Takwa kan sebabnya ada banyak. Ada banyak. Tapi di antara banyak itu ada yang ketiga. Yang ketiganya apa? Ayatadzakara utawi yen toh eling sapa insan. Eling apa? Al mauta ing mati. Ayatadzakara insana apa? Ayatadzakara al mauta kon eling mati. Li anaman karena suhune wong alima kang weruh sapa man anahu ing satuhune anahu artinya satuhune anahu ing satuhune man saya mutu iku bakal mati sapa man wa anahu lan sak temene kelakuan
laisa iku ora ono amamahu iku ing dalem ngarepe man ilal jannatu apa kecuali swarga kejaba swarga awin naru utawa neraka. Bahasa mongko nangeaken hu ing man apa zalika mengkono apa kasir apa amal apa sing nomor telu nggih ilal akmali marang pira-pira amal as-sholihati kang bagus hasbal istitaati milang-milang kekuatan wa minal akmali lan setengah saking pira-pira amal as-sholihati kang bagus lah amal sing bagus niku napa musa'adatul muslimina iku nulungi wong muslim membantu menolong orang muslim ya dalam kategori sempitnya muslim kategori luasnya kan kita bukan hablum minanas di dalam sesama manusia muslim tapi juga sesama ukhuwah bukan hanya bukan hanya Islamiyah tapi ukhuwah insaniyah atau basyariyah. Ukhuwah ada tiga nggih. Insaniyah, watoniyah, Islamiyah, watoniyah, basyariyah. Itu ada tiga. Makai penjelasannya. Wa nadharu lan ningali ilaihi maring apa mau muslimin bi ainil ati kelawan peninggal welas dengan pandangan kasih warahmati lan sayang. Berarti kasih sayang. Khususon in dalam khusus atau apa maneh luwih-luwih ida sapakon alekane dingin minhum saking muslimin ihsanun apa bagusan lebih-lebih nalikannya wis didingini dengan kebaikan oleh orang lain wis dapiki wong dingin yang di dia Nadin wis dapiki karo sakti ya kudu luwih-luwih wong ora dapiki kudu kon berbuat baik. Terus ilaihi maring man wa amma samratu hadana penutawi wae takwa samroh artine woh itu buah ku bojone paah buah karo paah bahasa satu daro ini iku bejo ing dalam dunia lan akhirat buah aku dari kemutan salah satu vokale wali ini jenenge Faang ya dan grup band wali itu Faang gue di bojo bojone Buang Bon sing guyu malah kita Buang kan Buang jadi ini menjelaskan kembali tentang takwa. Jadi urgensi manusia itu nanti pada akhirnya yang bisa menjadikan kita itu mulia atau tidak itu kan takwa. Di dunia ini kita bisa mengukur kemuliaan dengan apapun, materi, jabatan, ya, status sosial. Kadang-kadang kita kan melihat orang itu karena statusnya, baik itu status dalam masyarakat, status dalam pekerjaan, atau status dalam kekayaan. Itu yang menjadi penilaian manusia objektifnya di situ. Apika banget, anggar sing ngomong wong ora sugih, ora pete tanggap apik. Kadang-kadang gitu nih. Ini pandangan manusia. Tapi lain lagi dengan pandangan Allah. Sebab Allah itu pandangannya nggak sama dengan kita. Ya iya jelas lah, kalau kita memandangnya dengan mata, Allah nggak memandang tanpa dengan mata. Makanya pandangannya beda. Jangankan kok kita dengan pandangan Allah, pandangan yang sama-sama punya mata saja kadang-kadang beda. Kita bisa memandang Septi, mungkin Septi mbak Septi ora bener. Tapi di sisi lain ada temannya, Dila memandang Septi itu luar biasa sempurna. Kan gitu ya. Jadi cara pandang yang sama-sama punya mata. Ruri memandang Mbak Amel yang guyang. Kalau mata kita apik banget, mana kadang guyang-guyu gitu kan. Memandangnya baik, tapi bisa juga Julfa enggak. Aku lupa pasangan udah nyong gitu.
Jadi masalah pandangan orang itu memang berbeda. Dan kita nggak bisa menyamakan pandangan manusia. Oh, kan dari kodoh iso, bukan sakit. Setiap orang punya mata hanya sebatas sebagai media, kornea itu sebagai media untuk melihat. Tapi akhirnya yang bisa melihat, merasa dan meraba itu kan rasa. Sebenarnya kita punya indera penglihatan terakhir itu indera keenam. Bukan yang bisa melihat, tapi bisa mendengar. Hati itu bisa mendengar loh. Dengarkanlah. Oh, lagu ini bener. Dengarkanlah. Nanti sih bisa nembang paling adil. Kan mendengarkan. Kita bisa mendengarkan bukannya dengan telinga, tapi dengan hati. Kita bisa melihat bukan hanya dengan mata, tapi juga dengan hati. Oleh karena itu, Al-Quran menjelaskan kemuliaan manusia indallahi atqakum. Kemuliaan manusia dipandang pada ketakwaannya kepada Allah. Nah, baju takwa apa nanti matur? Baju takwa bukan baju koko. Baju takwa ini kan at-takwa itu bajunya iman itu takwa. Al-imanu uryanun walibasuhut takwa. Iman itu telanjang. Yang bisa menutupi iman ini apa? Takwa. Maka ketika kita sudah beriman kepada Allah, maka pakaian daripada iman itu apa? Takwa. Mau nih iman tanpa action nonsen. Iya kan? Iman. Aku beriman. Rukun iman 6 apal kabeh. Tapi tanpa action. Lah, action itu bagian daripada aplikasi atau implementasi daripada iman itu tadi. Diimplementasikan dan apa? Ibadah yang bersifat ainiyah, waktu ain, pribadi. Ibadah sholat, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, itu bagian daripada mengimplementasikan iman. Makanya sering apa aturakan itu Allah itu selalu di dalam kalimatnya, di dalam Al-Quran, ketika innalladzina amanu selalu diikuti apa? Wa amilus sholihat. Sebab orang yang beriman, samrohnya itu amalus sholihat. Tadi ini ada samroh. Buah daripada orang yang beriman, amilus sholihat. Bagaimana bisa disebut beriman kalau nggak ada buahnya, kalau nggak ada amal solehnya, amal baiknya. Bon. Setelah kita mengkaji itu, untuk kita meraih ketakwaan, memang susah, sulit. Sesuatu yang bernilai itu nggak akan mudah untuk didapatkan. Untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai, maka harus dengan cara-cara yang bisa mengantarkan pada nilai-nilai itu sendiri. Oh, wong kepengen munggah mendhuwur kok wegah menek. Kepengen ini langsung dijunjung kudu balakan dhuwur. Itu instan. Orang beda popularitas yang didapat dengan instan, cepat luntur. Tapi sesuatu yang diawali dengan secara rintisan dari awal, dari nol, pasti akan pancet. Kan tidak pernah penting. Jadi kita tidak instan, tapi ada tahap. Lah, wis ngoten. Benyong takwa marang Allah, takwa itu definisi awal apa? Apa definisinya takwa? Ya mana? Yang pertama kemarin kan loh. Apa itu definisi takwa? Sampai kudu hafal itu kalimatnya. At-taqwa hiya imtisalu awamirillahi wa jatinabu nawahihi. Ya kan? Itu dia. Jadi takwa itu apa? Takwa itu menjalankan perintah Allah. Ya, itu terlalu gampang. Kamu harus keren sedikit, bahasanya dirubah. At-taqwa al-imtisal awamirillah wa jatinabu nawahihi. Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan. Itu bahasanya pondok.
bahasanya bocah ngaji. Ditanya, takwa itu apa, Pak? Kamu penjelasannya dengan at-taqwa al-intisalu ya wamirillah wajatinabu nawahihi. Apa mana takwa itu apa? Mbok, Pak. Takwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu takwa. Nah, sebab takwa kemarin sudah dijelaskan. Ada ada beberapa hal. 1 sudah, 2 sudah. Yang pertama, melihat dirinya ini sebagai merasa hina. Kita bisa bertakwa melihat diri kita merasa hina di hadapan zat yang paling mulia. Dzul jalali wal ikram. Zat yang agung dan mulia. Siapa? Allah. Di hadapan zat yang maha agung dan yang maha mulia, kita merasa hina. Yang kedua, apa tadi? Mengingat selalu kebaikan Allah. Dengan kita melihat kebaikan Allah, maka rasanya tak pantas kita untuk menciderai, mengkhianati, atau mengabaikan, mengingkari zat yang senantiasa memberikan kebaikan. Cara wong anu iki to balasanmu. Kowe lho wis tak api iki, kakaya iki temen, ngene lho. Nek wis apik iki karo Gusti Allah, wis apik iki Gusti Allah ya kudu balas apik karo Gusti Allah. Balas apik Gusti Allah ora kepengin dipuk-puk. Gusti Allah ora kepengin dikudang, emangnya Delpi njaluk dipuk-puk turu. Nek turu tapi dipuk-puk den pokoknya ya. Ya. Ayo. Memangnya Irba harus turu kudu dikempet nang Mama Anjar. Ma, nyong harus turu kok gelisah. Kenapa? Kemudian si kain dan dia ya. Nah ini jalan tepuk-puk pokoknya. Barang tepuk-puk pokoknya kesasar. Malah tepuk-puk metunin tuh. Nah ini orang kan apikin nyong ke harapan ngepupuk Allah. Allah juga gak butuh kita. Allah niku lah tiajun rihi. Sebab Allah itu sifatnya qiyamuhu binafsihi lah tiajun rihi. Allah itu maha berdiri sendiri, tidak butuh orang lain. Kita berdiri butuh kaki, kita duduk butuh bokong. Kamu bisa duduk tanpa bokong? Bisa dengan gigirku jadi orang turu gulung sar. Ya kan? Kita jalan butuh kaki. Wah, nyong jalan orang butuh kakinya nggak motor. Nah, kan kita butuh. Kita itu makhluk yang maha butuh. Untuk menyandarkan dagu saja kita butuh pundak. Cie dari bagilan gitu. Untuk menyandarkan dagu ini satu dagu saja butuh pundak. Minimal nggak punya pundak pakai tangan. Iya. Masih Kan gitu. Ingin rasanya tanganku pegel, ingin tak santai. Itu saja butuh apa? Papan. Jadi manusia itu apa sih? Manusia itu paling makhluk yang paling butuh salam dunia itu menungso kok. Kita tuh makhluk yang paling butuh salam. Berarti kan abdul fakir. Dalam istilahnya disebut al-abdul fakir. Abdul fakir itu hamba yang butuh. Kita tuh terus butuh. Untuk mengucapkan A saja kita butuh bibir. Dan bibirnya harus dibuka. Untuk mengucapkan R saja kita butuh lidah. Coba kalau nggak punya lidah, bisa ngomong R. Mudah-mudah. Masya Allah menungso sing kaya ngono kok kan kebaktan tuanen karo Gusti Allah. Kita apa jenenge muhasabah, perkecil dari yang paling kecil. Menungso paling ngomong R lebih butuh ilat. Wong ilat anggar ilatnya cindak bareng ngomong R. Ya kan nggih? Lho kok harapan mentang-mentang karo sing gawe ilat ke dapurmu kok mentang wani-wani karo sing gawe ilat. Wong kowe bisane ngomong iku ya ana sing mergo duwe wong wis duwe ilat urung bisa ngomong kok. Nggih mboten? Nggih. Lah iya wong duwe mata urung bisa weruh kok. Wong duwe irung ora bisa mambu kok. Wong duwe cangkem urung bisa ngomong. Nah niki kita itu hamba yang butuh, maka
Kita harus selalu ingat akan kebaikan Allah. Diingat kebaikan Allah. Baca orang hitung kebaikan Allah kan orang hitungan. Makanya Al-Quran menjelaskan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kita wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apa artinya? Apa artinya malam ini? Artinya apa? Jikalau engkau akan menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, gak bisa. Bahkan diumpamakan itu walau kana al-midad, al-bahrul midad, lautan menjadi tinta. Wal ajaru kolam, aklam. Wal ajaru kolam, al-aklam. Pohon-pohon menjadi pena. Apabila semua akar pohon-pohonan yang ada di dunia ini dijadikan pena, dan lautan, air laut sealam dunia dijadikan tinta untuk menulis nikmat Allah, nggak akan bisa. Bulu kelingan zaman pondok itu kan kadang-kadang lomba pidato, latihan pidato setiap malam Selasa itu pasti di pondok ada latihan hitobah. Itu ternyata saya merasakan, ternyata nggak kerasa, padahal pernah latihan dewek, ngomong dewek, ternyata itu banyak melahirkan orang-orang yang berbakat muncul dari hanya podium kayu di hadapan para santri setiap malam Selasa. Itu kadang-kadang kan berlomba-lomba gawe kata-kata, merangkai kata-kata yang indah. Syukur alhamdulillah malam ini kita semuanya berkenikmatan. Coba bayangkan, ada sebuah pepatah mengatakan, sekalipun ranting-ranting yang ada di dunia ini jadikan tinta, air laut sebagai pena, nggak akan bisa untuk menulis nikmat-nikmat Allah. Itu memang garis besarnya wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau kita akan menghitung nikmat Allah, nggak bisa kita. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Sebab apa? Sebab apa itu? Sangkin akei. Sangkin akei. Urusan hitung. Saya amal itu cok apik aku banget. Apa sih? Lah nyor kon ngitung apik ya kebecaran nyor jangan tuh. Kamu prima nyong sih bisa oke lho. Iya bahaya. Amel dia pakai gue. Sangkin apik. Padahal dokanya pakai kalau dikit-dikit barang. Dikit-dikit yo yo. Sangkin apik itu. Banyak berbuat baik. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga supaya kita itu bisa takwa kepada Allah, ayat tadzakkarul maut, selalu ingat kematian. Ingat mati. Ingat mati, ingat sakit. Ingatlah saat kau sulit. Ingat-ingat hidup cuma satu kali. Ya, ya. Ya, Nadine dengar lagu-lagu tapanan Nadine mau. Mengingat kematian. Sebab apa? Li'anna man alima annahu sayamutu. Sebab semua orang itu pasti tahu bahwa dirinya itu akan mati. Kita mau mati enggak? Mati. Apa nih? Mbok mengko, mbok ngesuk. Ya. Kita enggak pernah tahu kapan kita akan mati. Nyongol bareng Mungkin begitu boleh ditangi itu dibuka orang zamannya bisa mawar. Ya, wong mati itu nggak ada yang bisa lihat. Tapi kita nggak tahu akan mati kapan. Tapi kita tahu betul kita akan mati. Jadi kita nggak pernah tahu kapan mati. Tapi kita yakin bahwa kita pasti mati. Lah setelah kematian wa annahu la yasamahu ila jannah. Setelah kita mati tidak ada di depan kita itu kecuali surga atau neraka. Hanya ada dua. Mulanya tentang surat Waqiah kan ashabul yamin, ashabus shimal. Ada golongan kanan, ada golongan kiri. Itu bukan hanya di akhirat, di dunia pun begitu. Wong-wongane apik karo ora apik, apik karo ala. Ngoten nggih. Ala karo becik. Dhuwur karo endek. Pendek, tinggi, pendek, bagus, jelek, ya kan? Ayo, mancung, pesek, bau wangi, bau kelek.
Wis pokanane loro tok. Bro, buku jane seneng apa ora? Bagus. Madan, dah kok madan. Seneng ya seneng, ora ya ora. Kita koni. Buku jane kalau kacang seneng ora. Kacang, seneng apa ora? Ngomong ora. Nek seneng ya seneng, nek ngomong ora. Ora nek ora ya ora. Nek seneng tak omongaken, nek ora ya tak omongaken. Jadi kalau baper terus karo kowe lho gitu kan. Itu jenenge wong gua aja setengah-setengah. Kita harus jelas, punya sikap yang abang ya abang, hijau ya hijau, ireng ya ireng, putih ya putih, ya haram ya haram, halal ya halal. Orang yang remeng-remeng ya halal apa haram ya lambuh remeng-remeng. Emangnya mau kotok ayam apa remeng-remeng? Kotok ayam bon. Terus setelah kematian tidak ada surga atau neraka. Nah, oleh karena itu yang bisa mengantarkan kita adalah amal-amal soleh. Tapi di dalam melaksanakan amal soleh itu ya hasbal istitoah, sesuai kemampuan. Ittaqullaha mastaqtum, bertakwalah kamu kepada Allah sesuai kemampuan. Sampai sembahyang sesuai kemampuan. Tapi harus punya target, sing wajib ya tetap wajib. Jadi kemampuanku babakan babakan sunnah. Ojo tuh mah, lah nyong ibadah kan punya kemampuan, nyong mampu nukerin Mbah Mahrib, mari banget, berat lihat. Orang kayak gue, target, wajib ini. Ayo, nek wis wajib itu harga mati. Nah harga mati berarti wajib orang denyang. Syariat Islam itu harga mati, mau denyang. Orang wajib denyang. Terus di antara amal soleh itu apa? Di antaranya adalah musa'adatul muslimin, nulungi wong Islam. Apa harus wong Islam yang ditolong? Enggak, ini kan makna sempit. Menulungi orang Islam dalam makna sempit. Ya, karena kita punya hubungan di dalam hidup di dunia ini kan ada 3 hubungan. Apa? Ada 3 hubungan, ada 3 kekuatan, 3 persatuan. Ukhuwah Islamiyah itu terlalu sempit. Meskipun dalam makna luas bisa luas. Karena sempit, karena hanya satu komunitas agama. Ukhuwah Islamiyah. Yang kedua ukhuwah waqoniyah. Waqoniyah gue ukhuwah persaudaraan sesama negara, sama anak bangsa. Kita semua putra putri Indonesia apa? Bersatu padu. Bangsa tema ini. Ya, itu kan ukhuwah wataniyah. Persaudaraan sama bangsa. Yang ketiga yang lebih luas, ini kok ukhuwah basyariyah atau insaniyah. Ukhuwah pertama Islamiyah sempit. Apakah kalau orang Islam sempit? Padahal kita bergaul bukan dengan orang Islam. Ada ukhuwah Islamiyah. Contoh orang haji. Orang haji itu ukhuwah Islamiyah. Di sana 4,5 juta orang wukuf di Arafah. 4,5 juta wukuf di Arafah. Semuanya berbaju putih, nggak ada yang merah, nggak ada yang pakai hitam. Semuanya putih. Yang laki-laki apa? Bajunya ihram hanya ketiak kanan yang kelihatan. Di wong nggo ihramku yang batu anaturane sing katon kelek sing tangan ini sing kiri ini ketutup. Sebab apa? Ini ditutup nalikane tawaf ke kiri. Tawaf itu berbalik arah jarum jam. Ya, berbeda berlawanan arah jarum jam. Semuanya putih. Nah, kameriku namanya ukhuwah Islamiyah. Kita nggak pernah mengenal suku. Kita tidak mengenal negara. Kita hanya memandang kita sama-sama umat Islam. Ittihadul muslimin, persatuan umat
Islam. Di situ ketika orang haji atau umroh nggak pernah kenal kamu orang mana, nggak pernah tanya. Pokoknya ada makanan kasihkan. Ada satu berikan. Bulan gua ada masya Allah. Nanti kulo ada foto nih. Ada wanita yang bercadar borai ini yang apa wujudnya. Tapi akhirnya rata-rata wong sing ngono wong ayu-ayu. Pernah ana wong dari cadar kulo pas keruh. Allah. Jadi cara sama kae. Cara cari Karyono ayo ya. Karyono zaman grup terbaru dari Karyono ku paling bluak aja. Anggere liwat aja wae. Niku masyaallah irungi ya. Wis pokoke dhuwur ayu ditutup. Ya, barang apik ditutup. Sing ala ler. Masya Allah, luar biasa. Lagi bener akan nikah. Ini kamu gue yang ngaku. Kau tuh gini gue san, ini rugi dilalah. Kau di dulu san kata bancelan ya. Dubur putih wis. Nyimak. Niku apa rane? Lagi ngaweh bubur apa ya? Kayak bubur ini kok. Padahal orang kenal. Masalah dengan sibuknya nggak panganan. Juga ini kafe dia bercat dengan pakai ini lengkap kayak gagak hitam ya. Ingawi panganan, masya Allah. Mau saya nyonggen orang tolanan media sosial orang tolanan wah nggak ada video sih nggak kena Mekah ya. Mungkin pernah kulit macam nggak jarang oleh video tentang daerah makan aku jarang. Sebab kemudian orang mikir ini haji ini kemudian sih zaman semono media sosial belum ya anu banget meskipun wis akeh. Belum anak istilah vlog-vlogan kan masih jarang. Anak vlog-vlogan sega ya. Bon. Tahun berikut itu luar biasa. Kenapa? Dari sekian juta orang itu mereka nggak pernah merasa nggak pernah tanya kamu orang mana. Kulo sing tasik kelingan tasik ada foto niku pas gandengan tangan karo bangsa wong Afghanistan, wong Uighur, Cina, wong Korea. Tapi untuk Lomingho ya, Lomingho ya. Terus karo wong Yaman, pas nalikone subuh, kemudian subuh, jadi kan ngoyok barisan depan. Biasanya anggar orang gandengan kuat, itu kan disol. Akhirnya gandolan tangan. Begitu adzan langsung karo jagong. Begitu komat, biung langsung kayak gini. Wih, terus orang gonjet wis. Kan masih ada orang tawaf. Karena wong sing tawaf nganti adzan tawaf bae karena kan ben mengko lu bar tawaf nang pinggir Ka'bah mau langsung sembahyang beriku. Tapi jangan, nggak bisa. Ini sudah tempat kami. Mentari jam loro, mentari jam 1. Kalau sing kayak di tawaf nguyung ngarep kepengen sembahyang ngarep. Nggak bisa. Kan udah deh kandok. Kalau kamu tengah orang butuh jenggot apa-apa kalau jenggot itu kemarin itu apa ini bukan abang, kemudian berarti orang abang berbuat semir ya, itu memang benar-benar abang irang jenggot itu pirang-pirang aja deh pirang-pirang mau dengar agak banget pusing katon jenggot suara katon gandolan. Ini kita nggak pernah tanya, jadi kamu di situ. Kita apa nih? Karena kan paling populer hanya dua bahasa, Inggris dan bahasa Arab. Wis Arab bercek, Grek, Inggris ora. Kayak ngomongin kan, yang lagi karo wong Cina kan lagi. Simak lagi karo sedulur mantan jangan lagi tulang permen karo wong Cina. Nyong putra ngatain kan dislupna, slup iku. Ora moto kayak gitu. Simak lagi. Karo bibine Ahok. Terus apa? Begitu apa rane? Ya. Gandeng. Jenggot. Saya mau sih nanti juga apa ya?
jenggot. Iya ini ya. Bon. Jadi seperti itu kuah watok. Bahasa itu ada dua. Bahasa apa jenggot. Inggris atau bahasa Arab. Ini kalau sampai bahasa Arab dan Inggris lancar. Kalau bahasa Arab kan bahasa Arab hitam. Bahasa Arab kita kalau bahasa Arab dialek kan angel. Bahasa Arab itu kan bahasa Arab yang fushah. Yang aku pakai bahasa Arab fushah. Itu cengli orang wedi dan orang ini. Jadi perhatian malah senang kan. Tapi bayu malah keringan. Dari mana aku putih sering ngadus. Oh. Berarti anggar kapan diciprati banyu orang jenggot berarti biasa. Aku orang pernah jatuhin jenggot berarti ya. Orang adus. Kucing ya. Bon, kembali lagi. Bahasa Arab itu kalau bahasa kitab itu kan bahasa fushah. Yang menggunakan bahasa fushah itu di sana itu masih Yaman, Irak, Tunisia. Itu pakai bahasa. Tapi kalau orang Medina, orang Arab, Arab asli ya. Sekitar jazirah Arab itu bahasa itu sangat berongakan. Jadi nggak bisa dipahami. Tapi kalau bahasa orang Yaman, maaf, walaupun kulo niku betul lancar bahasa Arab, tapi nek ngomong ceramah Yaman datang ke Indonesia masih tahu sih dalam bahasa Arab. Meskipun penerjemah belum menyampaikan, wis paham di sini. Meskipun nek ngomong ora iso, tapi bisa memahami. Sebab kulo kelingan. Kulo niku nate mlaku karo wong Yaman. Wong sepuh. Wong Yaman itu kan orangnya nggak begitu tinggi. Sing asli Yaman biasa ya. Wong sing akeh sing ndek-ndek. Yo karo niku bandingane beda lah. Timbang tau mlaku karo wong Jerman, masyaallah. Pundal-pundal kula niku nggih salat Isya. Salat Isya niku wis ketinggalan bis. Memang soalnya kula terlalu suwe jago masjid ora gagen, Mbak. Sebab kula bijane kok ora tau gagen balik kuwi mikir umpel-umpelane ku nek metu rayahan panggon. Rayahan dalan arepan Bali. Kan cukup kan jam 10 bengi jam 11 dari Bali. Dewe kan nyangklong tas, pakaiannya ya kadang-kadang orang pas ihram, orang pas umroh ya biasa sarung, ya sama sarungan, nanggung biasa sorbanan. Nah gue kamu jam 11 bengi, duh dewek kan iki ya nang kebatir, ngebali wong sepeda nang hotel kabeh, mau jam 10 ora pada nang hotel. Nang jam 11 saiki nang masjid. Saya kan pelaku, padahal pelakune kaya sing kene maring lambur. Sing kene kan dasaran, kayak ngono bakul sing goreng. Beres mun jaraknya sekitar segitu. 45 menit melaku. Sehat, alhamdulillah kula kemarin sehat. Saya sering melaku. Malah nang ngene ora melaku. Nomah cara melaku nggih. Ini kono kula melaku terus. Mulane alhamdulillah selama di sana enggak pernah apa pilek apa watuk apa meriang mboten. Nah, kula mlaku karo wong Yaman. Saurung ini kula mlaku karo wong Jerman. Wong Jerman. Soalnya benderane kan tasnya ada bendera Jerman. Kula niku mung semene tok. Itu niku. Kur sing isore kelek dhuwure kula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. From Jerman, oh Jerman. Kan takoni. Takoni bahasa Inggris ya. Bahasa anu nganggo sing biasa sing kurungan Indonesia. Oh, Indonesia. Ya tak orang ngomong bilang ngerti bahasa Inggris sih. Aku lo kan aja lu nggak nyobain bareng. Kamu mau ya aku hari melakukan bareng. Aku dirangkul melakukan palis kalau. Lo nyorong tindak karena setindak. Orang mau tidak. Makanya berlaku setengah perjalanan. Aku lah nyong kayak mau membreng kanan bertakon. Nah apa dia? Nyong lah kesel nyong. Mana wong telu nyong siji. Wong telu jilburan. Masya Allah langsung pindah ke Jepang. Dan nyong lorong karena mos ngene apa kan. Nyong mikir mulane dong balar to menah wong Indonesia iki. Cara melayu di bis kah? Mlaku nganggur jogging bengi-bengi wis gila. Apa melayu nang lapangan. Niku kula kemutan. Lah barang ngene maneh mlaku maneh karo wong Yaman. Wong Yaman bisa diimbangi karo ngobrol sebab pakai bahasa Arab. Ternyata ndong-ndongnya takon Indonesia, beliau
kenal ulama-ulama Indonesia, di antaranya kenal Habib Lutfi. Akhirnya kan kayak ngono takon Indonesia kayak ngono bagian di Jawi. Nah, kayak ngono Jawi Wusto. Oh, Jawi Wusto, Pekalongan. Pekalongan. Habib Lutfi. Nah, mana ngerti Habib Lutfi? Ternyata Habib Lutfi juga banyak yang kenal, orang-orang sana juga banyak yang kenal. Beliau itu kan ulama dunia, termasuk ulama dunia. Nah, ngobrol-ngobrol ternyata beliau ini pernah di Indonesia 3 minggu. Kayak menurut dongeng nyongku tahun di Indonesia 3 minggu. Loh, acara apa? Acara daurah mengikuti Habib Umar. Nyo barangan yang ngomong Habib Umar, itu dong sembarangan geng. Gue baunya kan biasa, nanti kanan gerangkul ya tak gerangkul gitu ya. Kayak ngono pada melakukan barang wis melakukan tengah-tengah hotel DWK. Hotelnya kebetulan dekat hanya sekitar 1 kilo. Kayak gini gamblok rok nih lu 1 kilo. Kan berat 1 kilo gini gamblok. Nah barang terus ngomong sebenarnya dong ya. Saya tuh pernah di Indonesia 3 hari di daerah Aceh. Di Aceh 3 minggu. 3 minggu acara daurah. Yang Masya Allah daurah. Pada itu Ma'aman Habib bin Umar Al-Hafidh. Masya Allah, rangkul mangli atau ambungi wangi rambutnya wis kemring kabeh. Wis ora kebet. Kebet jenggote ya. Itu ternyata dheweke pernah nderekaken Habib Umar. Yo kan orang mungkin wong biasa. Pati-pati maring-maring melu Habib Umar berarti berarti itu wong biasa kok. Tok rangkul tok ambungi. Ternyata hotelnya wis perep. Ayo ngono hotelnya dalamane tekan. Akhirnya, Masya Allah, gue perbedaan luar biasa. Karena juga salut dengan ulama-ulama Indonesia. Mereka itu salut dengan ulama-ulama Indonesia. Kita salut dengan ulama-ulama Yaman. Berarti ahli ini pada salut. Wong ini gomun karo wong kanan, karena gomun karo wong ini. Sing ora gomun karo wong ini nih. Ngerti gak? Iya, wes. Saya kira kita udah ini, dari tang ini, dari itu kan ini. Orang beda wong ngene, orang beda nang kana. Juga gagahe. Cerita ini gagah dari wong kana, malah iku tok. Biasane kan ngono iki. Dadi katon apik kuwi anggar adoh. Anggar proknya katon boroke kabeh nggih. Aja meneng ka boroke wong panu nembok wong bero. Apa irbah kan nembok ana panune. Bro, niku pancen dampake wong perkara ngoten niku mulane anak-anak tetembungan wong Jawa kapan perak mambu salah perak mambu adoh mambu wangi perak mambu tai adoh mambu wangi perak mambu karo wong perak ora ngajine kayak iki ora beda kula ngaos apa kene pengajian nek kene kan biasa ngaji tentang apa nih? Wah, apa ketemu tuh orang itu dampung gitu ya. Ayo, diiring-iring di dalam biasa, relatif biasa. Ini kan ya, lah ya, ada berikut itu kan biasa kotak nih. Itu bisa dari makanan yang martabak kan, Masya Allah ini. Jadi itulah manusia. Ternyata saling mengagumi itu biasa. Aku mengagumi kecantikan dia, siapa? Kita. Tapi kita nggak pernah mengagumi kecantikanku. Gimana gitu ya? Kamu itu nggak adil. Aku mengagumi kecantikanmu, kenapa kamu nggak mengagumi kecantikanku juga? Nah, mana kamu siapa? Jadi gitu. Kudu apa? Menungso. Yang pertama insaninya apa? Islam. Yang kedua watoniyah, persaudaraan sama negara. Satu nusa, satu manusia. Ketika di Mekah, Masya Allah, kapan orang bendera merah putih? Woi, Indonesia! Mana? Aceh? Mana? Maluku? Mana? Senang, padahal orang Maluku tidak makan bareng, dongeng bareng. Mereka kenal orang langsung akrab, mereka merasa satu. Satu bang. Kenapa itu kok bisa rukun kalau di Jora satu agama? Karena bisa rukun kalau mana? Satu negara. Loh, kok bisa rukun padahal orang Kristen? Sama-sama manusia. Itu yang paling mentok. Makanya ketika kita berbuat baik nggak usah tanya itu orang mana, itu agamanya apa. Inilah Islam mengajarkan begitu.
Wa nadru ilaihim bi ainil atfi, memandang orang dengan pandangan kasih. Memandang orang dengan pandangan kasih. Oh iya, aku selalu memandang dia dengan penuh kasih sayang, bahkan cintaku padanya. Semuanya untuk dia. Oh, aku sampai beda maning. Ini pandangan umum ya. Ya Din ya. Pandangan umum bukan pandangan spesial. Memandang dengan apa? Umum kasih. Dan saya atfi warahmah. Khususon terlebih. Lebih-lebih kita sudah menhum ihsanun ilahi. Kita sudah diberi kebaik Wijapiki anggar Wijapiki kutu gawa HP ya boleh ya Julbaya Wijapiki wong ya pun bales wong orang Japiki pun berbuat bang apa ngomong soal ngawi jajanan traktir punya traktir lebih-lebih wong orang tahu di traktir orang traktir lebih-lebih tahun traktir Mel ayo mah pada nanti naskor kan apa sih kue yang ngawe kalau kue nyongkal kalau apa pengen ngawe kue ini berarti traktiran kue traktir naskor nah kue traktir sendiri naskor apa dandang memberikan itu kalau diberi kebaikan membalasnya lebih baik makanya terima kasih kita diajarkan terima kapan tidak terima kita harus kasih ojo mau apa orang belum apa sakti ngapain terima kasih bisa nah jadi bersinergi ngapainnya nggak harus dengan materi enggak anak mau kan bisa pakai dengan macam-macam nyong orang bisa apa orang sampean tapi kamu bisa memberikan sesuatu yang lebih apa memberikan apa namanya doa memberikan penghormatan kan gitu orang kan terus ngaweh gula terus juga gula orang mesti ngaweh gula kopi bisa orang kopi tapi ngaweh banyu ajal kita ngaweh banyu sing enak banyu sing apik apa kan yang ngaweh kopi terus kalau misalnya ngaweh kopi yang ngaweh banyu baik kopi lah banyu itu ada tadi kan gitu ya ibaratnya itu kan saling melengkapi itu memberikan kebaikan kepada orang. Terus kenapa? Wa amma samratuha, buah daripada takwa itu saadah daroin. Karena orang ini kok saadah orang ini kebahagiaan. Yang memberikan kebahagiaan. Hasilnya adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Insyaallah. Amma fid dunya wallahu a'lam bishawab. Allahumma fa'alna ma'alam lana wa alimna wa wa zidna ilman ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.